swasembada gula itu akan tercapai dengan baik apabila nilai jual atau nilai pertanian tebu yang dikelola oleh petani itu punya nilai ekonomi. Hari ini kita bicara kondisi pertanian tebu tidak baik-baik saja. Ini di belakang ini ada teman-teman para petani tebu yang saat ini lagi resah karena kemarin dan hari ini gula itu dilepas ke pasar, dilelang, itu tidak ada yang nawar. Wah, sekritis itu ya sebenarnya? Iya, tidak ada yang nawar. Tidak ada apa sebenarnya kalau tidak ada yang nawar. Berapa Pak Edi yang dijual hari ini, kita berapa ton? Dijual 20.500 ton. 20.500 ton hari ini Tidak ada yang nawar. dilepas ke pasar untuk ditawar oleh pedagang. Tidak ada satupun pedagang yang menawar. Wah, Artinya Iya. ini tidak baik-baik saja. Iya. Padahal petani butuh perputaran biaya. itu kira-kira kenapa Pak? Nah, Apa ya, maksudnya faktor Nah, pemicunya itu ada? bisa saja supply demand. Kalau bicara supply demand, kita kan sebenarnya produksi kita masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu masih kurang. Nah, saya khawatir di sini ada gula-gula yang tidak bertuan, yang tidak terdetek ya. Ini yang perlu juga menjadi antisipasi dari aparat penegak hukum begitu. Harus dipicu juga perhatiannya ya Pak ya? Maksudnya, Ya bukan hanya perhatian, tapi ini harus ada tindakan nyata tentang bagaimana penertiban peredaran gula, terutama gula impor yang terindikasi di situ melakukan penyimpangan terhadap bagaimana gula itu didistribusikan. Karena walaupun bagaimana produksi gula dalam negeri yang di situ sumbernya dari industri gula dalam negeri dan para petani ini juga harus dilindungi. Karena kalau sampai ini mati, ini berbahaya. Sekali lagi, kita punya potensi untuk menjadi negara produsen gula, pengekspor gula dunia seperti pada tahun, seperti pada tahun 1930. Kita termasuk eksportir terbesar kedua setelah Kuba, ya. Tentu ini juga masih memungkinkan, karena apa? Waktu itu kita punya lahan 200.000 hektar secara nasional. Produksi gula kita mencapai hampir 3 juta ton. Hari ini luas tebu kita secara nasional itu kurang lebih sekitar 450-an ribu hektar. Ya. 450.000 hektar. Ya, 450 ribuan hektar. Tapi produksi gula nasional kita hanya berkutat sekitar 2,1 sampai 2,2 juta ton. Tadi saya katakan tahun 30 hanya 200.000 hektar tapi menghasilkan gula hampir 3 juta ton. Artinya apa? Kalau kita ini yang ada saja kita tingkatkan produktivitasnya, kita tingkatkan kualitasnya, kita revitalisasi pabriknya, kita revitalisasi pertanian tebunya, bukan tidak mungkin kalau kapasitas terpasang kita tingkatkan, tentu dengan kualitas, bahan baku bisa masuk secara kualitas, kuantitas, kontinuitas, ya kita bisa menghasilkan 2 kali lipat seperti tahun 30 itu. Artinya kita bisa swasembada dong. Iya. Bahkan bisa kembali lagi menjadi pengekspor gula dunia kita. Nah, persoalannya sekarang kenapa menjadi sekarang ini produktivitas kita rendah? Karena para petani kita ini sekarang dihadapkan dengan harga yang tidak menentu. Bahkan kadang harga itu terbentuk di bawah biaya produksi petani. Bahkan sekarang ini ditawarkan pun tidak ada yang menawar. Ini kan menjadi keresahan. Secara psikologis para petani udah kena. Nah, psikologis itu berdampak petani ini akan kurang semangat untuk menanamnya. Iya. Bahkan merawatnya pun juga bisa kurang semangatnya. Begitu. Iya, Ini Pak, perlu ada tindakan nyata. Saya berharap ini segera diantisipasi, ada jalan keluarnya. Bagaimana ini diurai. Bahkan keinginan kami kalau bisa sekarang, bagaimana para petani ini tidak disibukkan dengan tata niaga, dengan menjual gula. Jadi petani cukup menanam, bagaimana bisa memproduksi dengan baik. Nah, yang ngatur penjualan, yang membeli, yang menjamin adalah negara. Begitu.
Kami dalam tanggal 17 yang lalu melaksanakan rakor HAP dengan Bappenas, Badan Pangan Nasional, dengan semua jajaran kementerian, dan memutuskan bahwa harga pembelian gula di tingkat petani minimal adalah 14.500. Dibuatkan resume semua, setelah rapat sudah disampaikan ke semuanya. Akan tetapi saat panen seperti sekarang ini, kita gula semakin banyak dari petani dan butuh operasional, namun dalam pelelangan kita semakin nggak ditawar dan nggak punya posisi tawar. Kemudian kami nyampaikan di dalam rapat itu bahwasanya ada gula feed dan ada gula rafinasi yang beredar di pasar bebas. Ini yang mengganggu wilayah kita sebagai gula kristal putih. Kemudian pernyataan dari Satgas Pangan, Pak Helvi, juga dengan Deputi Bappenas, Bapak Ketut, menyampaikan, Pak Edi tolong dibuktikan, jangan asal ngomong. Oke, hari yang selisih 1 hari kami lakukan sidak di Samarinda, kemudian di Banjarmasin, ya, di Balikpapan. Gula yang beredar di luar pulau notabene adalah 90% dikuasai oleh gula rafinasi. Ini masif sekali, padahal rafinasi itu adalah konsumsi untuk makanan dan minuman secara industri, tidak boleh dijual bebas. Sistem pemasarannya sudah tertutup. Namun ini semua beredar bebas, sehingga pedagang pun dengan kesempatan untuk membeli 14,5, mereka enggan, khawatir mereka nggak bisa jual. Lah ini mohon maaf, ini kedustaan dan kebohongan pemerintah untuk menegakkan peraturan tata niaga. Harusnya ditertibkan sehingga pasarnya sudah sesuai. Kami mensinyalir bahwasanya impor raw sugar untuk bahan rafinasi ini berlebih. Yang berikutnya sudah mengambil pasarnya gula GKP, di samping juga lebih mereka yang jual bebas. Ada lagi lahir gula feed. Nah, gula feed ini kan jalurnya khusus. Ternyata gula feed ini setelah kami selidiki, kami pelajari, itu adalah gula rafinasi yang dikemas dalam bentuk kemasan gula feed. Dan gula feed ini beredar hampir di seluruh wilayah Kalimantan, itu dikemas 1 kiloan dijual bebas. Jadi ini yang membuat gula kristal putih yang notabene dari tanaman tebu yang ditanam petani selama 1 tahun, ditunggu 1 tahun, digiling jadi gula, nggak dapat diserap di pasar. Apa artinya pemerintah ingin swasembada? Swasembada pangan, kita ini sepakat, akan tetapi pemerintah harusnya menjaga dihilirisasi. Produk kita ini dijaga dan dilindungi. Dibeli pemerintah kah atau diatur tata niaganya dengan baik dan benar? Jadi ini kondisi saat ini. Kami hari ini lelang 20.500. Tidak ditawar sama sekali. 1 paket pun oleh pedagang nggak ditawar. Ini akan berarti menjadi bencana. Petani secara otomatis tebang terganggu, biaya operasional terganggu, bahkan akan mengancam tidak tebang. Pabrik akan tutup, nggak giling. Ini pemerintah akan hoak kalau ngomong swasembada. Sementara swasembada kita upayakan maksimal, tapi dihilirisasi pemerintah tidak melindungi dan tidak memproteksi. Jadi kami berharap juga Bapak kita kan Bapak Mentan. Nah, harusnya Bapak Mentan turun tangan. Siapa yang ditugasi untuk menyelesaikan persoalan masalah petani ini? Gulanya siapa yang akan membeli? Kita belum swasembada. Indonesia ini belum swasembada, gula masih kurang dan impor. Namun gula yang dijual nggak ada yang laku. Ini ada masalah apa? Siapa di balik ini yang mengedarkan rafinasi masif di pasaran bebas seluruh wilayah Indonesia? Berarti sampai saat ini belum diketahui ya Pak? Apanya? Yang pengedar dari gula? Banyak, produk-produknya sudah jelas, siapa, kemasannya sudah ada semua, ada bukti-bukti visual, nanti tak kasihkan ke Mbak. Itu, ini siapa aja. Ada gula feed, kemudian gula rafinasi pabrik ini semua ada. Jawa Tengah, Jawa Barat pun juga marah. Apa artinya dibentuk Satgas Pangan ketika tidak turun di lapangan menertibkan ini? Jadi ini harapan kita, petani apa sih? Kita ini hanya ingin mendukung dan ingin sejahtera, mendukung programnya pemerintah. Tapi kalau di belakang kemudian hari dihilirisasi, didolimi, apa arti semua program itu? Omong kosong. Iya, benar. Benar ya, Pak ya. Ini yang bisa kami sampaikan, Mbak. Ini ya sudah menangis saat ini, petani sudah jerit. Ada di tenggal leher. Sekritis itu ya Pak ya sekarang kondisinya. Iya, kondisinya separah itu sudah. Jadi memang kami menahan, inginnya pemerintah betul-betul turun tangan. Tapi kami tunggu sampai 1 bulan ini pemerintah nggak turun tangan. Bahkan namanya penugasan Direktur Bank Danantara, ya Danantara yang baru ini. Direkturnya itu menyatakan pemerintah tidak memberikan penugasan kepada BUMN pangan untuk membeli gula petani. Naif sekali. Naif sekali. Ini yang terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan.